Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada seorang sufi yang setiap hari selalu mengunjungi 3 tempat. Yang pertama, ia mengunjungi lapas. Yang kedua, ia mengunjungi rumah sakit. Dan terakhir, dia akan mengunjungi makam. Baru kemudian beliau melakukan aktivitas setiap hariannya. Aktivitas yang tidak wajar ini menimbulkan tanda tanya bagi orang di sekitarnya, santri-santrinya. Kemudian salah satu orang bertanya kepada sang syekh tadi, "Wahai syekh, kenapa panjenengan selalu mengunjungi 3 tempat ini? Apa maksud panjenengan, apa makna dari kunjungan-kunjungan ini yang jenengan lakukan setiap hari?" Kemudian sang syekh itu menjawab, "Wahai santriku, saya mengunjungi 3 tempat ini. Yang pertama, saya mengunjungi lapas. Karena ketika saya masuk di lapas, saya melihat orang-orang yang ada di dalamnya terenggut kebebasannya, terenggut kemerdekaannya, sehingga susahlah hidupnya. Ia tidak bisa berkumpul dengan keluarga, ia tidak bisa beraktivitas sosial, dan lain sebagainya. Maka saya bersyukur kepada Allah atas kebebasan saya di luar ini. Saya bisa melakukan banyak interaksi dengan banyak orang. Saya bisa banyak berbuat daripada orang yang ada di dalam tahanan. Maka saya tidak ingin berbuat melanggar aturan. Nah, dengan kebebasanku ini maka aku bersyukur kepada Allah." Kemudian saya mengunjungi rumah sakit. Ketika saya berada di rumah sakit, saya melihat banyak orang yang sakit stroke, sakit diabetes, sakit-sakit yang lainnya. Dan dengan sakit itu, maka orang itu sengsara hidupnya, susah hidupnya, ia tidak bisa banyak berbuat. Ia hanya mengeluh dengan rasa sakitnya itu tadi. Maka saya bersyukur kepada Allah atas pemberian rasa sehat, atas pemberian sehat di tubuh saya ini. Maka saya banyak beribadah kepada Allah dengan sehatku ini. Dan yang terakhir, saya mengunjungi makam. Ini saya menemukan banyak orang-orang yang hebat, banyak orang kaya, banyak seorang tokoh-tokoh. Toh pada akhirnya dia akan mati. Dan ketika meninggal dunia ini, maka dia tidak bisa berbuat banyak lagi. Dia tidak bisa beramal lagi. Dia tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung akhiratnya. Maka saya kemudian bersyukur kepada Allah atas hidup yang diberikan Allah kepadaku, sehingga saya masih terus bisa beramal baik, beramal soleh, dan mengumpulkan amalan-amalan yang lain yang akan kupersiapkan untuk akhiratku nanti. Kawan, dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah bahwa kita perlu belajar terus-menerus agar kita senantiasa bersyukur atas anugerah-anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Barangkali kita juga harus mengunjungi seperti beliau-beliaunya ini untuk memaksa diri kita ini agar bersyukur atas anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.